Pernahkah Anda merasakan pedihnya pertanyaan ini? Mengapa hidupnya begitu sempurna, sementara aku terus terpuruk? Sadarlah, pertanyaan itu bukan bukti hidup mereka lebih baik. Itu adalah tanda Anda telah dikalahkan oleh ilusi paling kejam. Ilusi yang dibangun dari potongan gambar, kata-kata pilihan, dan senyum yang dipajang. Anda tidak sedang melihat kebahagiaan mereka. Anda sedang memproyeksikan ketakutan terdalam Anda sendiri ke layar kosong bernama kehidupan orang lain. Dan itu adalah penjara yang Anda bangun sendiri dengan kunci yang Anda pegang, namun tidak berani membukanya. Stoicisme dengan tegas menyatakan, penderitaan ini lahir dari kesalahan penilaian, bukan dari realitas. Epictetus berkata, bukan peristiwa yang mengganggu manusia, tetapi penilaian mereka tentang peristiwa tersebut. Saat Anda melihat kesuksesan orang, liburan mewah, hubungan yang harmonis, pikiran Anda mengisi celah dengan narasi kesempurnaan. Anda membandingkan highlight reel mereka dengan direktor estut hidup Anda yang penuh adegan gagal dan ulangan. Anda menjadi sutradara yang mengagumi film orang lain sambil membenci film sendiri, padahal Anda tak pernah melihat bloopers mereka. Marcus Aurelius mengingatkan, kebahagiaan sejati tidak terletak pada apa yang terjadi di luar, tetapi pada bagaimana Anda merespons di dalam. Hidup ini bukan tentang memiliki lebih banyak, melainkan tentang menginginkan lebih sedikit. Tapi Anda justru terjebak dalam siklus membandingkan yang tak ada habisnya. Seolah kebahagiaan adalah barang dagangan yang bisa diukur dari jumlah likas. Anda lupa, yang terlihat indah di luar sering menyimpan retak di dalam. Yang tampak kuat mungkin sedang menahan getir yang tak terucap, seneca menggugal. Kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Anda menyiksa diri dengan fantasi tentang kebahagiaan orang lain, tanpa pernah tahu pertarungan batin atau kecemasan tengah malam mereka. Setiap manusia memiliki salibnya sendiri, hanya bentuknya yang berbeda. Maka, ubah pertanyaan yang melukai itu. Jangan tanya, mengapa mereka lebih bahagia? Tanyakan, apa yang masih bisa kukendalikan hari ini? Fokus pada nilai yang Anda pegang: integritas, usaha tulus, rasa syukur. Latih premeditatio malorum, bayangkan kehilangan hal kecil yang Anda miliki. Kesehatan, keluarga, dan Anda akan tersadar bahwa Anda sebenarnya sudah kaya. Musonius Rufus berbisik bijak, kebahagiaan bukan milik mereka yang memiliki lebih banyak, tetapi mereka yang menginginkan lebih sedikit. Berhentilah menjadi penonton hidup orang lain. Setiap kali rasa iri menyelinap, ingatkan diri, yang Anda lihat hanyalah bayangan. Dunia luar hanyalah cermin. Jika Anda melihat kebahagiaan di sana, mungkin itu adalah pantulan dari apa yang bisa Anda ciptakan. Akhirnya, hiduplah dengan sadar. Satu-satunya hidup yang layak Anda ukur dan syukuri adalah hidup Anda sendiri, bukan hidup tetangga, bukan hidup orang asing di media sosial. Kebahagiaan bukanlah destinasi yang bisa dibandingkan. Ia adalah jalan yang Anda tapaki dengan mata terbuka, hati yang berani, dan pikiran yang merdeka. Mulailah membangun, bukan membandingkan. Mulailah menghidupi kebijaksanaan, bukan mengagumi ilusi. Karena di balik semua pertanyaan tentang hidup orang lain, tersimpan satu pertanyaan paling penting. Apa yang akan kau lakukan dengan hidupmu sendiri, hari ini, besok pagi, saat alam berbunyi? Tidak ada yang akan bangun untuk menjalani hidupmu kecuali dirimu sendiri. Tidak ada yang akan makan untukmu, bekerja untukmu, atau merasakan sakit kepalamu. Orang yang kau irikan itu pun sedang sibuk menghadapi hidupnya sendiri, bukan menunggumu untuk berhenti membandingkan. Jadi berhentilah menonton film hidup orang lain. Kursi penontonmu sudah kosong terlalu lama. Saatnya duduk di kursi sutradara hidupmu sendiri. Karena hanya di sanalah adegan selanjutnya bisa kau tulis. Jika Anda benar-benar ingin keluar dari penjara perbandingan ini, bukan hanya membacanya, lalu kembali scroll media sosial, ambil tantangan ini. Bintang-bintang selama 7 hari ke depan. Bintang-bintang. Setiap pagi, tulis satu hal yang benar-benar bisa Anda kendalikan hari ini. Contoh, aku akan fokus 25 menit tanpa cek ponsel. Bukan aku akan dapat promosi. Setiap malam, tanyakan pada diri, hari ini, kapan aku membandingkan diriku dengan orang lain? Apa yang sebenarnya kuinginkan saat itu? Tulis jawabannya tanpa menghakimi diri.
Bintang-bintang larangan total. Bintang-bintang jangan buka profil media sosial orang yang sering membuat Anda merasa kurang. Blok sementara jika perlu. Ini bukan lari, ini latihan disiplin. Ini bukan challenge untuk jadi lebih bahagia. Ini challenge untuk jadi bintang-bintang lebih jujur. Bintang-bintang. Karena stoikisme bukan tentang menghilangkan rasa iri, tapi tentang mengenali iri itu sebagai sinyal. Aku sedang mengalihkan tanggung jawab atas kebahagiaanku ke tangan orang lain. Dan inilah janjimu pada dirimu sendiri. Jika 7 hari ini selesai dan Anda merasakan sedikit saja ruang lega di dada, sedikit saja kejernihan bahwa hidup Anda cukup, kembalilah ke video ini, tonton lagi dari awal. Tapi kali ini, Anda tidak akan mendengar kata-kata yang sama. Anda akan mendengar diri Anda sendiri yang berbicara melalui setiap kalimat, karena hanya setelah bertindak. Filsafat berubah dari teori menjadi darah dalam urut nadi. Kenapa harus kembali? Karena hari pertama Anda menonton ini, Anda datang sebagai korban ilusi. 7 hari dari sekarang, jika Anda berani mengambil tantangan ini, Anda akan kembali sebagai saksi. Saksi bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang ditemukan di luar sana, tapi sesuatu yang dibangun dari dalam, hari demi hari. Jangan tonton lagi untuk merasa termotivasi. Tonton lagi untuk membuktikan pada dirimu sendiri, aku sudah berubah, dan perubahan itu dimulai ketika aku berhenti membandingkan dan mulai bertindak. Waktumu dimulai sekarang. 7 hari lagi, kursi sutradaramu menunggu.